Baik, anak bapak semuanya, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dana paramita dan sila paramita. Mari kita mulai belajar. Oke, Trik sudah masuk. Michelle dan Justin. Justin belum kelihatan ininya, videonya. Sudah masuk semua ya. Baik, anak bapak semuanya, selamat siang. Namo Buddhaya. Oke, pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang dana paramita dan sila paramita. Ya. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta anak Bapak semuanya bisa beranjali. Mari kita berdoa sebelum kita mulai belajar pada kesempatan kali ini. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Baik, anak bapak, kabarnya bagaimana? Forbes, baik kabarnya? Baik, Pak. Baik. Mudah-mudahan anak bapak dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan ya di pandemi kali ini. Anak bapak atau di musim pandemi sekarang ini, bapak harapkan anak bapak bisa selalu menjaga kesehatan ya, selalu sering mencuci tangan ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan juga harus memakai masker ketika pergi ke mal ataupun berbelanja dimanapun kalian. Dan tentunya tidak lupa wajib selalu mencuci tangan ketika setelah memegang barang atau benda apapun itu. Ya, anak bapak ya. Semuanya sudah siap belajar? Sudah, Pak. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Ya, bisa bernyanyi tentang lagu ini? Ada yang bisa? Nah, lagu Sambut Hari Kartina. Bisa ya? Ini diciptakan oleh Bante Sadanyano ya, atau Biku Sadanyano. Nah, ini Bapak tampilkan. Coba ada yang mau menyanyi? Ada yang mau menyanyikan lagu ini? Kami bisa, Pak. Oke, coba Virginia. Aku bisa, Pak. Coba dinyanyikan, Bapak mau dengar. Usai sudah, kini saatnya berpuasa bersama, kita kan sambut hari Kartina. Haturkan hormat kita kepadanya, Sang Hyang yang telah tunaikan tugasnya. Sukacita, mari tanam jasa, hati ikhlas, tulus rela. Semoga kita semua berbahagia hari ini. Di hari Kartina. Oke, Virginia pintar ya menyanyi ya. Oke, langsung Bapak lanjutkan. Ya. Sekarang Bapak mau memberikan kalian teka-teki. Nah, siapa yang bisa menjawab teka-teki atau tebak gambar berikut? Ayo. Tak tahu arah ganti B. Tak tahu jalan pulang. Oke. Tak tahu
arah jalan pulang. Silahkan diperhatikan lagi untuk gambar berikutnya. Nah, yuk, silahkan ditebak. Malam kelabu. Malam kelabu, betul. Oke, masih ada satu lagi gambar ya, semuanya menyimak. Ayo. Ada yang bisa? Uang. Minta uang. Uang ya. Oke. Baik anak Bapak, semuanya sudah menjawab teka-teki gambarnya ya, tebak gambarnya. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terkait dengan dana dan sila paramita. Ya, silahkan disimak terlebih dahulu tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, ya nantinya diharapkan Ananda atau anak Bapak semuanya di sini, yang pertama itu dapat mengamalkan ajaran Buddha tentang berdana dan melaksanakan sila dengan baik ya. Targetnya adalah anak-anak nanti bisa melakukan dana atau berdana dan belajar melaksanakan sila dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu diharapkan anak Bapak nanti bisa membiasakan melakukan dana. Ya, tentunya nanti kalau kita pandemi ini sudah selesai, anak Bapak bisa sering ke wihara lagi, kita bisa melakukan dana paramita di wihara. Dan selalu memperbaiki dan mengembangkan sila. Nah, sila itu apa? Perilaku kita. Kita harus selalu memperbaiki perilaku kita atau sila kita, ya, dengan baik tentunya. Itu harapannya. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan, menyimpulkan dan menguraikan serta membedakan 4 jenis dana paramita dan sila paramita, ya. Jadi anak Bapak nanti diharapkan mampu untuk mendeskripsikan apa itu dana, apa itu sila, dan ada 4 jenis dana. Tuh. Tujuan berikutnya adalah anak Bapak semuanya bisa memberikan contoh, ya, contoh berdana, ya, contoh berdana dan melaksanakan sila dengan baik serta mempraktekkan dana dan pelaksanaan sila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai umat Buddha hendaknya selalu bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dan selalu memperbaiki diri terkait dengan perilaku kita, baik ucapan, pikiran, dan juga perbuatan. Ya, itu yang diharapkan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama adalah pengertian dana. Pengertian dana adalah perbuatan luhur tentang beramal, berkorban, baik materi maupun bukan materi, yang diberikan kepada orang lain dengan penuh kerelaan. Ini adalah pengertian berdana. Setelah memahami atau mengerti tentang pengertian berdana, Bapak akan menjelaskan tentang 4 jenis dana. Apa sih 4 jenis dana itu? Ada amisadana, damadana, atidana, dan mahatidana. Nah, amisadana apa? Dana berupa barang atau uang, itu ya. Penjelasan singkatnya. Kalau damadana, ya memberikan ceramah, memberikan dhamma. Ceramah. Oke. Forbes? Damadesana. Ya, damadesana itu ya. Memberikan ceramah itu adalah dhamma desana.
Nah, atidana dan mahatidana ini apa? Kalau dilihat dari gambarnya, di situ ada orang yang sedang donor darah. Nah, coba anak Bapak perhatikan penjelasan berikut ini yang akan Bapak jelaskan. Pengertian dari satu persatu. Yang pertama yaitu amisa dana, yaitu dana dalam bentuk materi atau benda yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya uang dan keperluan hidup, makanan, dan lain-lain. Misalnya apalagi? Misalnya orang Rumah, yang Pak. sedang tertimpa musibah bisa memberikan bangunan ya, mendanakan bangunan ketika ada sebuah bencana. Misalnya tadi seperti yang dikatakan Forbes ya, bisa berdana rumah misalnya ketika ada orang yang tertimpa bencana misalnya rumahnya tertimpa tanah longsor. Nah, itu kita bisa membantu. Itu kategorinya adalah amisa dana. Nah, selanjutnya dhamma dana. Tadi ya, seperti penjelasan di awal. Nah, di situ kalian bisa lihat ada gambarnya, ada guru dan ada orang yang sedang belajar. Dhamma dana yaitu dana dalam bentuk batin, memberikan khotbah dhamma, memberikan nasihat-nasihat kepada seseorang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Menurut kitab suci, Prasnya Paramita dikatakan bahwa memberikan atau pemberian dhamma melebihi segala macam pemberian lainnya, ya. Dan juga dikatakan dhamma dana ini adalah dana yang dapat dilakukan oleh orang-orang suci, yakni Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat, dan Bodhisattva. Nah, yang Bapak jelaskan ini ada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Ini adalah jenis-jenis atau tingkatan orang-orang suci. Pengertian atidana. Atidana adalah dana yang dilakukan seseorang untuk kepentingan orang banyak dengan meninggalkan segala kesenangan dan harta bendanya. Misalnya, yaitu dengan pengorbanan Pangeran Siddhartha pada masa itu ya, meninggalkan istananya sebagai calon raja. Ya dulu Pangeran Siddhartha adalah seorang calon raja. Meninggalkan istri dan anaknya untuk mencari penyempurnaan ya untuk kebahagiaan orang banyak seperti itu. Nah, mahatidana atau pengorbanan jiwa raga seseorang untuk kepentingan dan kebahagiaan orang atau makhluk lain yang sedang menderita. Misalnya dalam cerita dongeng mengenai Bodhisattva Avalokitesvara dan pada cerita Jataka. Nah, jadi atidana dan mahatidana yang dapat dilakukan oleh kita ya, yang tadi bukan termasuk kelompok yang orang-orang suci tadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Salah satunya yaitu adalah dengan kita bisa berdonor darah atau mendonorkan darah. Itu adalah salah satu wujud pengorbanan yang dapat kita lakukan untuk saat ini kepada orang lain yang membutuhkan, yang masuk dalam kategori atidana dan mahatidana. Oke, penjelasan tentang dana paramita dan 4 jenisnya sudah selesai. Apakah anak Bapak ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Pak, Dhamma Desana tuh sama kayak kita sekarang nggak, Pak? Oke, Bapak jelaskan ya. Dhamma Desana itu seperti apa, Pak?
Kata dhamma-dana tadi ya, penjelasannya ya. Ya, kegiatan seperti sekarang ini yang sedang kita lakukan, Bapak sedang mengajarkan ajaran tentang dana dan sila, ya, dan kalian mendengarkan, itu berarti Bapak sedang melakukan dhamma dana atau berdana dhamma atau berdana memberikan ajaran atau memberi ilmu. Guru yang sedang mengajar itu bisa dikatakan sebagai masuk kategori dhamma dana. Seperti itu. Forbes. Jelas ya? Oke, Pak. Oke. Bisa Bapak lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Penjelasan berikutnya yaitu masuk pada pengertian sila paramita. Sila paramita adalah perbuatan luhur tentang hidup bersusila. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan atau jasmani. Ya, itu ya. Sila. Jadi ketika kita bergaul, kita berbicara, kita berpikir seperti kalian sekarang ini ketika sedang belajar, memperhatikan Bapak sedang menjelaskan materi seperti ini, berarti kalian sedang memiliki sila yang baik. Tiga-tiganya ya, baik pikiran, ucapan maupun perbuatannya yang dilakukan oleh jasmaninya ya. Pikiran kan kalian sedang terkonsentrasi pada materi penjelasan Bapak. Nah, ucapan kalian juga misalnya seperti tadi contohnya Forbes bertanya hal-hal yang baik. Seperti itu. Nah, perbuatan kalian mencatat, menulis apa yang Bapak sampaikan, yang penting ditulis. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Kalian juga berlatih konsentrasi. Oke. Bapak lanjutkan. Nah, pada kesempatan ini, pembahasan tentang sila, kita akan membahas atau mempelajari tentang Pancasila Buddhis. Ya, ini yang dilaksanakan atau dijalankan oleh umat awam. Hafal Pancasila Buddhis? Ayo. Takut-takut ya. Nah, Pancasila Buddhis yang pertama. Nah, Bapak sebutkan artinya ya dalam bahasa Indonesianya. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Ya, membunuh nyamuk. Nah, seperti yang terlihat di gambar. Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari pembunuhan? Yaitu ketika misalnya kalian nih ada yang hobi merawat kucing, anjing, misalnya, atau hewan-hewan yang lainnya. Kalian ketika merawat hewan-hewan itu ya harus dirawat, dipelihara dengan baik, dengan benar. Ya, tidak malah disiksa, tidak dikasih makan, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Kalau memang kira-kira tidak sanggup merawat hewan, maka mendingan tidak usah merawat hewan tersebut. Ya, lebih baik dilepaskan. Selanjutnya, yaitu yang kedua. Sila yang kedua. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, ya. Berarti ini tidak boleh mencuri. Ya. Mengambil barang. Baik itu misalnya barang orang tuanya ya di rumah ya, misalnya membuka dompet orang tuanya itu tidak diperbolehkan. Nah, itu misalnya mengambil sesuatu dari tas ibunya.
dan lain-lain, ya. Ini tidak boleh dilakukan oleh anak Bapak sekalian. Nah, yang ketiga, aku bertekad untuk melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila. Nah, ini untuk anak Bapak semuanya, perbuatan asusila ini dimaksudkan adalah anak Bapak, misalnya anak Bapak yang cowok nih suka jahil, suka nyubit-nyubit temannya yang cewek, itu tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan oleh anak Bapak di sini, ya. Jadi hal-hal seperti ini hendaknya anak Bapak bisa hindari. Ya. Nah, itu tadi Pancasila Buddhis yang ketiga, sekarang yang keempat. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar apa tadi? Contohnya misalnya adalah berbohong, ya, mengejek teman dan berbicara kasar, ya, suka mengumpat, itu tidak baik atau tidak dibenarkan. Itu melanggar sila keempat dalam Pancasila Buddhis. Nah, sila yang kelima, aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Ya, poinnya adalah segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Misalnya ya minuman yang beralkohol, ya, makanan-makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Intinya segala sesuatu yang berlebihan, baik yang kita minum atau yang kita makan, itu sebenarnya adalah tidak baik. Oke, itu penjelasan Bapak mengenai Pancasila Buddhis. Ya, terkait 5 sila tadi. Yang pertama adalah bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, tidak melakukan asusila atau berperilaku yang baik, ya, sebagai anak-anak, ya. Tidak boleh berucap kotor kepada orang tua, itu juga termasuk perbuatan yang sudah asusila untuk anak Bapak semuanya. Yang keempat adalah tadi apa? Yang keempat? Bertekad untuk tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Baik berbohong kepada teman, berbohong kepada orang tua, ya. Khususnya nih anak Bapak nih. Jangan sampai kalian berbohong kepada mama dan papanya. Ya. Karena itu akan menyebabkan karma buruk yang luar biasa, apalagi kalian masih sekolah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tak ada, Pak. Tak ada. Semuanya sudah jelas, ya. Nah, siap-siap. Kalau sudah jelas berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti dan siap untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Uraikan pengertian tentang dana yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal dan berikan contohnya. Coba siapa yang bisa secara spontan? Oke. Coba. Dana, tadi pengertian dana apa? Terus berikan salah satu contohnya. Ayo, Forbes sudah mulai berpikir. Siapa angkat tangan terlebih dahulu, ya, yang bisa, ya. Jadi biar tidak keroyokan. Ayo.
Virginia. Nggak apa-apa, salah atau kurang tepat, nggak masalah. Dananya secara umum atau spesifik kayak satu-satu kayak hati Nggak, dana? umum aja. Yang umum Dana saja. itu adalah perbuatan baik berupa memberi sesuatu, baik secara barang, materi, atau apa maupun secara batin. Contoh dana misalkan, contoh misalnya dana berdana barang, berdana uang, habis itu dan lain-lain. Contoh dhamma dana tuh contohnya dhamma desana, ceramah dan lain-lain. Kalau contoh atidana itu berkorban demi orang banyak seperti Pangeran Siddhartha tuh berani untuk meninggalkan kehidupan duniawinya demi mencari obat dari kematian, rasa sakit dan lain-lain. Oke, pintar, stop dulu sampai di situ ya, penjelasan dulu ya. Oke, penjelasan Virginia sudah sangat bagus sekali. Sekarang masuk ke pertanyaan atau kuis yang berikutnya. Oke, 4 jenis dana. Siapa yang bisa menjawab? Nah, nanti Virginia gantian. Michelle. Coba Michelle. Oke. Nggak jadi, Pak, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oke, Forbes. Oke, kalau begitu Bapak berikan lagi ke Virginia. 4 macam dana. Ya, 4 macam dana. Pertama, amisa dana, dhamma dana, hati dana, dan hati dana. Oke, bagus sekali. Berikutnya. Pengertian sila. Ya, siapa tadi ya yang angkat tangan ya? Tunggu sebentar. Pak. Edric. Sila paramita adalah perbuatan luhur tentang hidup bersusila, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik oleh badan atau kaya, ucapan atau faci, pikiran atau mana atau cita. Oke, bagus sekali. Siap-siap ke pertanyaan berikutnya. Berikan contoh pengamalan sila dari Pancasila Buddhis, yaitu sila yang kedua. Tadi apa sila kedua tadi? Ya, siapa yang ingat? Saya, Pak. Tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Sila kedua, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Oke, Forbes, coba berikan contohnya. Apa yang dari pengalaman kamu sendiri boleh. Tidak mencuri, tidak mengambil barang bukan milik kita. Habis itu apa lagi ya? Meminjam barang harus izin dulu. Oke, bagus. Sini, misalnya kalau Bapak bertanya nih kepada Forbes. Coba, Forbes. Misalnya kalau Forbes menemukan uang 100.000 milik orang tuanya, milik ayahnya misalnya, itu diberikan ke orang tuanya atau dibelikan untuk jajan? Diberikan pada orang tua. Diberikan kepada orang tua. Bagus ya, itu adalah bagian dari pengamalan dari sila yang kedua ya. Tadi tidak mengambil barang milik orang lain yang tidak diberikan. Oke, sekarang pertanyaan langsung dari Bapak. Ya, ini mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab semuanya. Karena kemarin kita sudah melaksanakan
kegiatan Katina, betul? Nah, Betul. dan tahun-tahun yang sudah lewat juga kita sering melakukan dana ya. Kita sering berdana. Kita sering menyumbangkan sesuatu, barang, uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak mau mengingatkan kalian kembali, kira-kira perbuatan baik apa dalam kaitannya dengan dana tadi ataupun sila yang pernah kalian lakukan. Dan Bapak minta kalian jelaskan secara singkat saja. Misalnya kalian pernah berdana apa kepada siapa gitu yang kalian ingat, seperti itu. Mulai dari siapa ya, nanti Bapak lihat dulu di sini. Dari tadi Virginia terlebih dahulu. Berdana jubah ke Bante di Palsu. Oke, itu tentang dana ya. Kalau tentang silanya, ada nggak sesuatu yang pernah kamu lakukan atau kebaikan yang pernah kamu lakukan, yang kamu ingat? Yang Kalau masih tidak, amisadana itu bukan amisadana. yang bukan Tidak, amisadana, bukan amisadana. yang bukan amisadana. Kami pernah bantu adik kami belajar. Oke, berarti membantu adiknya belajar ya, mengerjakan PR ya berarti ya. Oke, itu udah bagus. Berikutnya Forbes, tadi sudah angkat tangan. Oke, Forbes. Coba. Kalau dana paramita itu menyumbangkan sejumlah barang atau materi ke Bante. Oke. Kalau bukan amisadana, apa ya? Membantu orang tua, apa ya? Apa? Ayo. Pernah bantu nyuci piring enggak? Pernah. Pernah. Oke, pernah menyapu ruangan, halaman, membersihkan kamar. Ya, itu adalah bagian dari pelaksanaan sila bagi kalian ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Tasya. Boleh diceritakan Tasya pengalaman baiknya tentang berdana. Saya pernah membantu pekerjaan rumah. Oke, membantu orang tua ya berarti ya. Ya. Oke. Udah cukup? Selanjutnya Edric. Menghibur saudara yang orang tuanya meninggal. Oh, oke. Menghibur saudara yang orang tuanya meninggal. Ini bagian dari apa tadi? Kalau dari 4 jenis dana tadi apa? Dama, dana. Ya, dama, dana. Menghibur teman yang sedang bersedih itu adalah bagian dari dama, dana. Ya, termasuk pada dama, dana. Bagus, Edric. Baik, anak Bapak, kesimpulannya adalah ya, yang silakan diperhatikan. Yang pertama, dana adalah perbuatan luhur tentang beramal, berkorban baik materi maupun bukan materi yang diberikan kepada orang lain dengan kerelaan hati. Ya. Yang kedua adalah 4 jenis dana. Tadi ada amisadana, damadana, atidana, dan mahatidana. Yang ketiga, sila paramita, ya, pengertiannya tadi adalah perbuatan luhur tentang hidup bersusila, melakukan perbuatan-perbuatan yang
tidak atau menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, yang dilakukan baik oleh pikiran, ucapan maupun perbuatan. Nah, terkait dengan sila, yaitu ada Pancasila Buddhis, yaitu yang pertama adalah bertekad untuk tidak membunuh, bertekad tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, ya, bertekad untuk tidak melakukan atau mengucapkan kebohongan, dan berikutnya adalah tidak minum atau makan yang dapat melemahkan kesadaran, seperti itu, ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ya dapat diterima dengan baik dan harapan Bapak dapat dilaksanakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Materi kita sudah selesai dan sebelum diakhiri Bapak mau menitipkan pesan bahwa hendaknya kita sebagai umat Buddha selalu dapat melakukan dana atau berbuat baik, beramal, ya, dan selalu mengembangkan sila-sila yang baik tadi, ya, terkait dengan Pancasila Buddhis tadi yang juga sudah Bapak jelaskan dan kalian sudah paham betul. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mempraktekkan ajaran Buddha dengan baik dan mudah-mudahan agama Buddha selalu berkembang dengan baik. Kita tutup, ya. Baik, semuanya bisa beranjali. Baik, pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan bersama-sama memanjatkan namaskara gata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanyo Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak Bapak semuanya, selamat siang. Silahkan beristirahat dan Bapak akhiri Namo Buddhaya. Oh asiknya bersekolah.